I wanna be a billionaire, so freaking bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Sekarang pembelajaran matematika kembali untuk anak kelas 10 ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya setelah kemarin kita sudah mempelajari dan mencari mana-mana saja yang bernilai positif di kuadrannya masing-masing. Kita ulas kembali ya setelah kamu juga sudah mencarinya, membuktikannya sendiri. Sekarang kita akan mengulasnya kembali dan nanti akan berlanjut kepada sudut yang berelasi dari sudut-sudut istimewa. Oke, sudah ibu bagi lagi Kartesiusnya menjadi 4 kuadran. Ingat, ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat sampai 270 derajat, kan kembali lagi ke 0 atau 360 derajat, satu putaran penuh dalam lingkaran. Nah, ini kita akan namakan sebagai kuadran 1, ini kita namakan sebagai kuadran 2, ini kita namakan sebagai kuadran 3, dan ini kita namakan sebagai kuadran 4. Ya, kemarin sudah kita cari bahwa yang pertama di kuadran 1 yang positif semuanya. Semuanya positif. Semuanya positif. Sin, cos, tan, kosekan, sekan sampai kotan semuanya positif. Kita tulis di sini ya, positif semua. Lalu yang kedua di kuadran 2 yang positif sudah kita cari kemarin bahwa yang positif hanya sinus dan kosinus. Sinus dan kosekan. Diingat, ini akan berlanjut pada pelajaran kita setelah ini. Ini harus diingat bahwa yang positif pada kuadran 2 hanya sin dan kosekan, sinus dan kosekan. Yang ketiga adalah tan dan kotan. Yang positif adalah tan dan kotan di kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Yang keempat di kuadran 4 maka sin sudah, tan sudah, maka cos dan sekan. Bagi kami ya, yang positif adalah cos dan sekan. Harus dihafalkan kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sinus dan kosekan, kuadran 3 tan dan kotan, kuadran 4 cos dan sekan. Dihafal karena ini sangat penting untuk pembelajaran selanjutnya. 0 sampai 90 derajat positif semua, 90 sampai 180 sin dan kosekan. Lalu di kuadran 3 90 derajat sampai 270 derajat tan dan kotan. Dari 270 derajat sampai 360 derajat adalah cos dan sekan. Smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Kita belajar lagi. Di sini ada sin 90, lalu cos 90, tan 90. Apa sih maksudnya tadi? Kita akan mempelajarinya ya. Ini semua harus dituliskan dan konsepnya ingat sama tadi kuadrannya. Kuadran 1 yang positif semua. Siapa sih kuadran 1? 0 sampai 90. Berarti kalau misalnya 80 derajat itu kuadran 1. Kalau misalnya 70 derajat itu kuadran 2. Kalau misalnya 60 derajat kalau 70 derajat itu kuadran 1, 60 derajat kuadran 1, itu semua kuadran 1 karena dia kurang dari 90 derajat. Kalau misalnya 130 derajat berarti kan antara 90 sampai 180. 130 derajat berarti ada di kuadran 2. Oke, sekarang kita masuk sin. Nah, di sini kita membaginya dengan rumus ganjil genap. Ganjil genapnya mana? 90 genap, 180 genap, 270 genap, yang puluh itu pasti genap. Cuman kita anggap dia tidak ada nolnya, biar kita lebih mudah mengidentifikasi. 90, anggap 9 ganjil genap. Nah, sekarang kita akan memberikan pengurangan dan penjumlahan. Di sini misalnya min. Berarti min alfa. Di sini berarti plus alfa. Lalu di sini juga sama min alfa. Di sini sama plus alfa. Di sini juga plus alfa dan plus alfa. Artinya sudut berapapun itu. 90 min. Berarti yang namanya 90 min kalau kita ibaratkan ini adalah 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat dan ini 270 derajat. Kalau 90 min berarti kan kurang. Yang kurang dari min berapa? Yang kurang dari 90 berapa? 89. Lalu
88, 87, 86, 60, 30 itu kurang dari 90. Berarti nanti ini angka alfanya adalah yang kurang. Dia ketika 90 dikurangi dia akan menjadi kuadran 1. Ketika 90 ditambah dia jadi kuadran 2. Lalu kalau misalnya 180 dikurang, jadi lalu 180 dikurang, berarti kan dia mundur. Berarti dia ada di kuadran 2. Ini untuk menentukan kuadrannya. Nah sekarang kita akan lihat untuk mempelajarinya maksudnya seperti apa. Karena ini banyak sekali rumit. Walaupun di video mudah-mudahan kalian paham. Oke ya, 90 min alfa. Nah tadi ibu katakan ada fungsi ganjil dan ada rumus ganjil dan ada rumus genap. 9 kita anggap ganjil, 18 kita anggap genap, ganjil, genap. Ini untuk menentukan, karena ketika dia berelasi 90 min atau 90 plus dia akan menjadi apa? Lihat kan, sin cos tan pada rumus ganjil, sin maka menjadi cos. Kita hapus dulu, menjadi cos, cos menjadi sin. Jadi kebalik ya, sin 90 kurang alfa menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Nah sekarang tadi saya tanyakan 90 min dia ada di kuadran berapa? Kuadran 1, karena 90 dikurang dia kuadran 1. Kuadran 1 siapa yang positif? Yang positif adalah semuanya, berarti ini tidak ada minnya hasilnya, semuanya positif. Menjadi sin menjadi cos alfa, sin alfa, kotan alfa. Sekarang sin 90 plus, sin 90 plus, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Ingat ini tetap sama rumusnya, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Nah 90 plus berarti dia kuadran 2, karena 90 ditambah, kalau ditambah 1 saja sudah 91, dia sudah di kuadran 2. Plus di kuadran 2 siapa yang positif? Sin. Yang positif adalah sin dan kosekan. Yang dilihat ininya bukan hasilnya, yang dilihat ada depannya. Yang positif adalah sin, maka di sini cos alfa dia positif, cos dan tan dia negatif. Karena yang positif hanya sin dan kosekan, maka di sini menjadi min sin, min cos. Karena ini kuadran 2, cos dan tannya negatif. Jadi min sin alfa, min cos alfa. Sama yang ini 180 min berarti kuadran 2. Yang ini berarti kuadran 3. Yang ini berarti kuadran 3, ini kuadran 4. Oke. Bedanya rumus ganjil dan rumus genap. Kalau ganjil sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Kalau genap sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Nah, sekarang kita lihat. Berarti di sini tinggal tambahin alfa, 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 alfa. Kita lihat, sin 180 min, berarti dia kuadran 2. Kuadran 2 yang positif siapa? Sin saja, berarti yang ini positif, yang ini negatif. Sin, lihat depannya, bukan lihat hasilnya. Lalu ini 180 plus. 180 plus berarti dia kuadran 3. Tadi kuadran 3 yang positif siapa? Tan dan kotan. Berarti ini sin hasilnya min, ini juga min. Tan positif. Yang ini rumus ganjil, berarti sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Ingat 270 dikurang berarti kuadran 3. Kuadran 3 siapa yang positif? Tan. Berarti ini positif, ini tan. Lihat depannya, ini hanya hasil. Berarti ini negatif, ini positif. Cos alfa, sin alfa. Nah yang ini juga 270 plus, berarti dia kuadran 4. Kuadran 4 tadi yang positif dikatakan adalah cos. Berarti cos positif. Ini lihat depannya, tidak lihat belakangnya. Walaupun ini hasilnya sin tapi dia cos. Maka di sini dia positif, yang lainnya negatif. Nah sekarang 360 dikurang. 360 dikurang berarti kuadran 4 dikurang, berarti sin tetap sin karena ini rumus genap, cos tetap cos, tan tetap tan. Siapa yang positif di kuadran 4? Cos. Maka yang lainnya negatif. Berarti min sin alfa, min tan alfa. Yang ini cos alfa positif. Nah yang ini tidak usah ditulis karena apa? Karena ini kembali lagi 360 plus kembali lagi ke kuadran 1, berarti sama saja. Nah untuk lebih pahamnya kita kasih contoh. Di sini ada tulisan sin
120 sama dengan, nah kita sudah tahu sudut-sudut istimewa buat sin, kosan atau sekan, kosekan sampai kotan dari 0 sampai 90 derajat. Nah kita tidak perlu menghafal sampai 360 derajat atau selebihnya lagi, lebih dari 360 derajat. Nanti juga ada rumus satu putaran. Nah kita bisa memakai rumus ini, rumus ganjil dan rumus genap. Contoh sin 120. Nah di sini kita akan mengaplikasikan rumus ganjil genap ini. Kira-kira 120 itu penjumlahan dari siapa dan siapa. Nah di sini kita lihat, oh 120 itu 90 tambah 30 bisa ditambah, maka kita bisa pakai rumus ini, rumus ganjil. Berarti sin 90 tambah 30. Kenapa? Karena 90 tambah 30 adalah 120. Nah di sini dia menjadi alfanya. Penambahnya itu adalah alfa. Sin 90 tambah alfa. Alfa itu sudut yang belum diketahui, hanya untuk penamaan saja. Nah di sini diketahui 30. Sin 90 plus alfa jadinya apa? Sama dengan cos alfa. Positif. Sama dengan cos alfa. Berarti sama dengan cos 30. Berapa cos 30? Ingat kemarin pelajarannya, cos mulai dari 1, 0, 30, 45, 60, 90. Berarti 1 setengah akar 3. Cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti sin 120 adalah setengah akar 3. Kita coba lagi, misalnya cos 210. Kita bisa pakai yang mana saja. Kita bisa pakai ganjil, kita bisa pakai genap. Contoh kalau mau ganjil 210 itu kira-kira apa? 180 ditambah 30. Tapi kalau mau pakai genap boleh nggak? Boleh. Kalau pakai genap itu 180 tambah 30. Mau pakai ganjil boleh. Berarti 270 dikurang berapa biar jadi 210. Coba kita pakai yang genap. 210. Berarti cos 210 itu adalah 180 ditambah 30. 180 tambah 30 ada di sini. 180 tambah alfa ditambah. Ingat, ini adalah fungsi genap. Cos tetap cos. Maka hasilnya cos. Cos berapa? 180 ditambah alfa berarti cos 30. Tapi lihat, dia adalah ini. Kenapa? Karena dia ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif tan dan kotan. Maka cos hasilnya juga negatif. Min cos 30. Kan cos 30 ya, min cos berarti min setengah akar. Oke, nanti untuk jelasnya ibu kasih tambahan latihan biar kamu oke ya, belajar yang rajin. Kalau kamu tidak paham diulang-ulang lagi. Oke.